Saya Martina Melgiati Wipandiangan dengan NIM C1A01911. Nama saya Tasya Nurjana dengan NIM C1A0191617. Saya Rizky Ariansa dengan NIM C1A019175. Nama saya Esa Putri Rama dengan NIM C1A019178. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Bittrend. Sebelum memahami bagaimana cara suatu kota tumbuh dan berkembang, maka ada baiknya kita memahami tentang teori Bittrend, dengan kata lain merupakan teori penawaran sewa. Teori lokasi von Thunen 1826 adalah pelopor dalam kelompok teori Bittrend yang muncul pada abad ke-19 di Jerman, yang menjelaskan bahwa penggunaan lahan ditentukan oleh biaya angkut produk yang diusahakan dengan sewa tanah. Teori Bittrend merupakan teori ekonomi geografi yang menunjukkan bagaimana harga dan permintaan berubah ketika jarak dengan CBD atau pusat kota meningkat. Teori ini mengasumsikan bahwa semakin mudah aksesibilitas dari suatu area, maka area itu akan lebih menguntungkan, yang dikemukakan oleh Santoso 2012. Terdapat pokok-pokok penjelas dari teori Bittrend. Antara lain yang pertama adalah biaya transportasi. Biaya transportasi dianggap sebagai faktor penjelas utama sebagai keputusan dalam pemilihan lokasi rumah tangga dan perusahaan. Yang kedua adalah pendekatan fungsi Bittrend. Pendekatan fungsi Bittrend yang sekarang membentuk dasar dari semua teori kontemporer tentang penggunaan lahan dan nilai tanah. Yang ketiga adalah teori Bittrend. Teori Bittrend merupakan teori ekonomi geografis yang mengacu pada bagaimana harga serta permintaan akan hunian semakin meningkat karena dipengaruhi oleh jarak dari CBD atau pusat kota. Yang keempat adalah penggunaan lahan yang berbeda akan bersaing satu sama lain apabila lahan tersebut dekat dengan CBD atau pusat kota. Hal tersebut didasarkan atas gagasan bahwa perusahaan retail ingin memaksimalkan keuntungan mereka jauh lebih banyak dan bersedia membayar lebih banyak untuk lahan yang dekat dengan CBD atau pusat kota dan membayar lebih murah untuk lahan yang jauh dari CBD. Terima kasih. Hal ini dapat dilihat bahwa retail bersedia membayar sewa terbesar yang akan berlokasi di CBD. CBD sangat berharga bagi retail, karena secara tradisional, lokasi yang paling mudah diakses dengan populasi yang besar. Populasi yang besar ini sangat penting untuk department store yang memerlukan offset yang cukup besar. Akibatnya, mereka bersedia dan mampu membayar nilai sewa tanah yang sangat tinggi. Kegiatan industri berada di pinggiran dari CBD. Ada tanah lebih untuk pabrik-pabrik mereka, tetapi mereka masih memiliki banyak manfaat CBD. Ketika Anda bergerak lebih jauh, tanah itu kurang menarik untuk kegiatan industri dan rumah. Semakin jauh Anda pergi dari CBD, harga tanah menjadi sangat murah. Inilah sebabnya mengapa daerah-daerah kota yang sangat padat penduduknya, perumahan akan terbangun secara vertikal, flat, apartemen, atau rumah susun. Sedangkan pinggiran kota dan daerah perdesaan yang jarang penduduknya terbangun secara horizontal, rumah semi, dan terpisah dengan kebun. Rumus Bittrend. Dari semua pembahasan di atas, teori Bittrend memiliki rumus sebagai berikut. Pendapatan rumah tangga sama dengan sewa per unit tanah pada jarak D dari pusat kota dikali jumlah tanah, ditambah biaya transportasi pada jarak D dari pusat kota, ditambah harga semua barang lainnya dikali jumlah semua barang lainnya. Berikut merupakan kurva Bittrend. Seperti pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa dalam wilayah perkotaan, pola penggunaan tanah ditentukan oleh jarak lokasi kegiatan dari core atau CBR meliputi daerah perdagangan, industri, pemukiman, dan pertanian. Perdagangan mempunyai Bittrend curve yang curam, artinya lokasinya mendekati pusat kota. Pertanian Bittrend curve-nya landai, artinya jauh dari pusat kota. Teori dan realita Bittrend. Teori Bittrend meliputi 1. Kota mempunyai satu pusat. Kedua, kota pada daerah yang datar. Yang ketiga, ongkos transport sebanding dengan jarak yang ditempuh ke segala arah. Biaya semakin tinggi bila jarak semakin jauh. Yang keempat, highest bidder, lahan dijual ke penawar tertinggi. Tidak ada government intervention. Yang kelima, penggunaan lahan ditentukan oleh penawar tertinggi. Maka triple Bittrend menguasai lokasi-lokasi sentral. Yang keenam, melalui persaingan yang ketat dalam penawaran terhadap lokasi oleh pengguna-pengguna lahan, maka penggunaan lahan akan menentukan nilai lahan. Kemudian realita Bittrend meliputi yang pertama, penyimpangan jaringan transportasi, yaitu radial mass
nilai lahan yang di luar dan pinggir jalan akan mempunyai land value yang tinggi.